Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Margareta Triatna dari kelas ARK 21F ingin menjelaskan mengenai completing the accounting cycle menurut pemahaman saya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu akuntansi. Akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu accounting yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi sendiri terdiri dari 3 aktivitas, yaitu ada identifikasi, pencatatan, dan pengomunikasian kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu organisasi untuk kepentingan pemakai. Ada 2 pengguna informasi akuntansi, yaitu yang pertama ada pengguna internal dan yang kedua ada pengguna eksternal. Yang termasuk pengguna internal di sini itu ada HRD, bagian keuangan, manajemen, serta sales dan marketing. Dan ada pula di sini yang termasuk pengguna eksternal, yaitu ada otoritas perpajakan, ada supplier dan kreditor, customer, serikat buruh, dan investor. Standar perilaku di mana seseorang dikatakan benar atau tidak benar, jujur atau tidak jujur, adil atau tidak adil adalah etika. Contohnya seperti itu. Yang pertama, informasi tidak akan lagi memiliki kredibilitas jika semua pelaku bisnis tidak jujur. Yang kedua, ada pelaporan keuangan yang efektif tergantung pada perilaku etis yang sehat. Ada beberapa prinsip dalam akuntansi. Yang pertama itu ada prinsip biaya. Prinsip biaya menentukan bahwa perusahaan mencatat aset berdasarkan biayanya. Lalu yang kedua ada prinsip nilai wajar. Prinsip nilai wajar menunjukkan bahwa aset dan liabilitas harus dilaporkan pada nilai yang wajar. Masuk ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi memiliki rumus aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ada beberapa unsur dalam persamaan akuntansi. Yang pertama itu ada aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan dapat memberikan manfaat di masa depan. Contohnya itu ada uang tunai, persediaan, peralatan, dan lain-lain. Sementara yang kedua itu ada liabilitas atau kewajiban. Liabilitas atau kewajiban adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebelum tanggal jatuh tempo. Contohnya seperti utang usaha, wesel bayar, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal besarnya diklaim pemilik terhadap total aset perusahaan yang terbagi atas share capital ordinary dan retained earning. Yang keempat ada pendapatan. Pendapatan dihasilkan dari kegiatan bisnis yang dilakukan untuk tujuan mendapatkan penghasilan. Yang kelima ada expense atau beban. Adalah beban aset yang dikonsumsi atau layanan yang digunakan dalam proses mendapatkan pendapatan. Contohnya beban umum adalah beban gaji, beban sewa, beban utilitas, sewa beban pajak, dan lain-lain. Ada dividen. Dividen adalah distribusi uang tunai atau aset lain kepada pemegang saham kurang laba, bukan beban. Selanjutnya kita bahas tentang transaksi. Transaksi adalah kejadian-kejadian ekonomi perusahaan yang dicatat oleh akuntan. Itu ada bersifat eksternal dan internal. Lalu tidak semua aktivitas merupakan transaksi, tetapi setiap transaksi memiliki pengaruh ganda terhadap persamaan akuntansi. Ada satu contoh soal mengenai analisis transaksi, yaitu Reza menanamkan modal uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Maka analisis transaksinya itu kas bertambah 4 juta, di bawahnya modal juga bertambah 4 juta. Ada juga satu lagi contoh soal mengenai analisis transaksi. Reza membeli perlengkapan sebesar 600.000, tapi baru dibayar 200.000. Analisis transaksinya berarti perlengkapan bertambah 600.000, kas berkurang 200.000, lalu utang usahanya bertambah sebesar 400.000. Selain analisis transaksi, selanjutnya ada persamaan akuntansi atau summary transaction. Summary transaction itu ada tabelnya itu isinya sebelah kiri itu ada aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Di kolom aset itu ada cash, account receivable, supplies, sama equipment. Lalu di kolomnya liabilities itu ada account payable. Lalu di ekuitas itu ada share capital ditambah
retained earnings. Nah, retained earnings itu di bawahnya lagi ada revenue, expense, sama ada dividen. Analisis transaksi selanjutnya itu ada summary transaction atau persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi itu ada table, rumusnya yang tadi lagi kayak aset ditambah dengan liabilitas ditambah ekuitas. Di kolom aset itu ada kas, terus ada piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Liabilities itu ada account payable atau utang usaha. Lalu di ekuitas itu ada share capital, ada retained earnings. Nah, retained earnings itu di bawahnya ada kayak ada tiga kolom itu, yaitu ada revenue, ada expense, dan ada dividen. Setelah itu kalau misalnya bikin persamaan akuntansi, si asetnya harus balance, jumlah aset itu harus balance sama jumlah liabilitas ditambah ekuitas tadi. Kalau misalnya hasilnya udah balance, berarti semua transaksinya sudah betul. Tapi kalau misalnya transaksinya itu ada yang nggak balance, misalnya asetnya 14.000, sementara di liabilitas ditambah ekuitas itu cuman ada 12.000, berarti ada kesalahan di penempatan transaksi-transaksinya atau keliru dalam menghitung. Selanjutnya itu ada contoh soal dari persamaan akuntansi. Misalnya di kolom aset itu ada kas, peralatan, sama perlengkapan. Lalu di liabilitasnya ada utang usaha, dan di ekuitasnya ada modal atau share capital. Nah, di kasnya itu transaksinya sebesar 5.400.000, total transaksinya 5.400.000. Lalu di peralatannya misalnya total transaksinya 700.000. Lalu di perlengkapannya misalnya ada transaksinya 100 juta misalnya. Lalu di kolom utang usaha itu misalnya 300.000, dan di kolom modalnya itu ada 106 juta ada 105.800.000. Lalu nanti ditambahin kayak misalnya di kolom aset itu ditotalin semua, totalnya jadi 106.100.000 rupiah. Lalu totalnya yang liabilitas sama ekuitas itu ditambahin jadi 106.100.000 juga. Jadi kalau misalnya mereka udah balance, dari si persamaan akuntansinya udah balance, nanti dimasukin lagi ke laporan keuangan setelah ini. Selanjutnya setelah persamaan akuntansinya udah balance, kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan ini sendiri itu buat ngelaporin pendapatan dan beban di perusahaan ini. Misalnya kalau misalnya laporan ini tuh berarti ada net income atau laba, sama ada loss income atau rugi. Net income itu berarti pendapatan kita lebih besar dari beban. Sementara kalau misalnya rugi itu beban kita lebih besar dari pendapatan kita. Nah, setelah itu lanjut ke cara menghitung laporan keuangan. Cara menghitung laporan keuangan itu ada pendapatan dikurang beban. Pendapatan dikurang beban. Nah, pendapatannya ini bisa terdiri dari pendapatan usaha atau pendapatan bunga. Lalu setelah itu bebannya itu terdiri dari ada beban gaji, beban listrik, beban iklan, beban sewa, atau beban yang lain-lainnya. Udah kayak gitu, nanti pendapatan itu biasanya cuma satu aja sih. Misalnya pendapatan usaha totalnya 1.500.000. Sementara bebannya itu misalnya ada beban listrik, beban asuransi, beban iklan, sama beban gaji. Total beban misalnya ada 2 juta. Nah, udah gitu berarti kan pendapatan dikurang beban. Jadi 1.500.000 dikurang 2 juta. Hasilnya kan berarti minus, berarti itu rugi karena bebannya lebih besar daripada pendapatan.
itu nanti ditulisnya rugi bersih 500.000. Sementara lalu mungkin nanti ada soal lagi, misalnya total pendapatannya 2 juta, lalu total bebannya itu 1.500.000, berarti ditulisnya itu laba bersih 500.000, berarti mereka untung 500.000 karena jumlah pendapatannya lebih besar daripada jumlah bebannya. Laporan laba rugi sudah selesai dan hasilnya laba bersih. Selanjutnya kita ngitung ke retained earnings statement atau laporan laba ditahan. Nah, cara ngitungnya itu ada retained earnings awal bulan, lalu di bawahnya itu ada laba bersih yang tadi kita masukkan di laporan laba rugi, lalu di bawahnya itu ada less dividends, sama bawahnya lagi ada retained earnings yang akhir bulan, itu berarti laba yang ditahan itu total laba yang ditahan. Cara ngitungnya itu jadi retained earnings awal bulannya itu misalnya 0, lalu ada net income-nya atau laporan laba bersihnya tadi 500.000, lalu less dividends-nya misalnya 250.000. Nah, nanti itu yang retained earnings awal bulan ditambah net income-nya, lalu setelah itu nanti totalnya dikurang sama dividends. Misalnya dividends-nya tadi 250.000, berarti 500.000 dikurangin 250 sama dengan 250.000, berarti retained earnings-nya akhir bulannya itu atau totalnya itu jadi 250.000. Lalu setelah laporan laba ditahan tadi selesai, lalu ketemu jumlahnya retained earnings itu nanti dimasukin ke statement of financial position. Nah, atau yang kita sebut laporan posisi keuangan. Nah, cara menghitungnya itu di atasnya ada aset yang tadi kayak misalnya, terus isinya ada equipment, supplies, account receivable, sama ada cash. Terus nanti ditotalin keseluruhannya. Setelah itu di bawah aset ada equity sama ada liabilities. Equity itu nanti disebutin, misalnya equity-nya itu ada share capital, lalu di bawahnya ada retained earnings retained earnings itu diambil dari yang tadi yang di laporan laba ditahan tadi, lalu dimasukin. Lalu yang equity yang share capital itu ditambahin sama yang retained earnings, langsung totalnya berapa, lalu udah gitu di bawah equity itu ada liabilities itu misalnya tadi utang usaha kan, account payable itu totalnya berapa. Nah, nanti yang equity sama yang liabilities itu dijumlahin. Setelah jumlahnya keluar, nanti kita bandingin, misalnya yang akun aset sama akun ekuitas sama liabilitas itu balance atau enggak. Kalau misalnya ada balance, berarti cara penghitungannya sudah betul. Cukup sekian pemahaman materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahpahaman dalam saya mengungkapkan materinya. Sekian dari saya, terima kasih.